Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswadina Hasanah dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang SPT atau surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan atau SPT merupakan salah satu surat pajak yang mempunyai peranan penting, serta pembayaran pajak dilakukan oleh setiap wajib pajak harus disertakan dengan surat pemberitahuan SPT. Fungsi surat pemberitahuan SPT. Surat pemberitahuan SPT mempunyai beberapa fungsi bagi wajib pajak, pengusaha kena pajak maupun pemungutan pajak. Berikut ini beberapa fungsi surat pemberitahuan SPT. Yang pertama, fungsi SPT bagi wajib pajak atau pajak penghasilan atau PPH. Yang pertama, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. 3. Harta dan kewajiban. 4. Pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 tahun masa pajak. C. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Yang pertama, berfungsi untuk pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang kedua, berfungsi untuk pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam 1 masa pajak, sesuai jalur ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. C. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. 3. Jenis surat pemberitahuan atau SPT. Yang pertama, ada surat pemberitahuan massa, yakni surat pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan atas pembayaran pajak bulanan atau suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang pertama, SPT masa PPH pasal 21 dan pasal 26. Yang kedua, SPT masa PPH pasal 22. Yang ketiga, SPT masa PPH pasal 23 dan pasal 26. 4. SPT masa PPH pasal 4 ayat 2. 5. SPT masa PPH pasal 15. Dan terakhir, SPT masa PPN dan PPNBM. Lalu surat pemberitahuan SPT tahunan, yakni surat pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan pajak tahunan atau 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Surat pemberitahuan atau SPT tahunan terdiri atas berikut ini. Yang pertama, SPT tahunan PPH wajib pajak badan Rp1.771. Yang kedua, SPT tahunan PPH wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukaan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat atau 1.771 US. Yang ketiga, SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukaan atau norma penghitungan penghasilan neto. 4. SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan lebih dari 1 atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan yang dikenakan PPH final atau bersifat final. Yang terakhir, SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari 1 pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya, kecuali bunga bank atau koperasi. Yang prosedur pengisiannya dia harus Ya usah habis kelas menopel lagi ada pertanyaan. Ayo. Masa dipotong kok? Oh iya.
4. Prosedur pengisian surat pemberitahuan atau SPT. SPT dapat berbentuk formulir, kertas atau hard copy, dan dokumen elektronik. SPT tersebut harus diambil atau diunduh oleh wajib pajak. Pengisian SPT diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan umum perpajakan. Dan berikut ini prosedur pengisian SPT menurut ketentuan Direktorat Jenderal Pajak antara lain. A. Wajib pajak mengambil sendiri surat pemberitahuan SPT di kantor pelayanan pajak atau KPP, atau wajib pajak juga dapat mengunduh surat pemberitahuan SPT dengan mengakses laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Hampir setelah memperoleh surat pemberitahuan, wajib pajak mengisi surat pemberitahuan tersebut dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya langsung ke kantor pelayanan pajak. C. Wajib pajak yang telah memperoleh izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukaan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang rupiah, atau menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan. D. Wajib pajak menandatangani surat pemberitahuan yang dapat dilakukan secara manual. E. Wajib pajak melampirkan beberapa bukti atau dokumen yang terdiri atas berikut ini. 1. Untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukaan, melampirkan bukti berupa laporan keuangan. 2. Untuk SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN, sekurang-kurangnya membuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, dan jumlah pajak masukan yang dapat digratiskan, serta jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Yang terakhir, untuk wajib pajak yang menggunakan norma penghitungannya dilakukan sesuai jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan saya di atas, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik. Perkenalkan, saya Warsina Nadia, apa perbedaan SPT masa dan SPT tahunan? Mungkin ada satu lagi. Saya Sebutkan fungsi SPT bagi wajib pajak, pajak penghasilan atau PPN. Izin menjawab pertanyaan dari peserta. Apa perbedaan SPT masa dan SPT tahunan? Kalau SPT masa itu surat pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan atau pembayaran pajak bulanan. Jadi jangka waktunya itu. Kalau SPT tahunan, ya, ini surat pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan pajak tahunan.